أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan mengasuhnya dalam rumah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapak, hanya kepadaku lah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala Tuhan. Kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini merupakan pendidikan utama, sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua, pesan Luqman kepada anaknya yaitu larangan berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Karena perbuatan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya lain yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang ketiga, setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang keempat, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban utama setelah bertauhid. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa terbesar setelah syirik. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang keenam, mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Contoh pengamalan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Selalu menghormati, berbakti, dan memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, senantiasa mendoakan atas kebaikan kedua orang tua kita yang telah mendidik kita sedari kecil. Yang ketiga, mematuhi segala perintah kedua orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang keempat, mensyukuri segala ketentuan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, baik fisik atau benda, cara berpikir dan sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. Hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Dalam kata wa'id qola terdapat hukum bacaan mabtadi'i karena fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Dalam kata Luqmanu terdapat hukum bacaan qaqalah sugro karena huruf qaf mati di tengah kalimat dibaca dengan dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Dalam kata libnihi terdapat hukum bacaan qaqalah sugro karena huruf ba mati atau sukun di tengah kalimat dibaca dengan dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Dalam kata ya bunayya terdapat hukum bacaan mabtadi'i karena fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Dalam kata billahi terdapat hukum bacaan lam tipis atau tarkib karena lafzul jalalah atau lafal Allah dijawab dengan huruf yang berharokat kasroh, la dibaca tipis.
Dalam kata inna terdapat hukum bacaan guna karena nun tasdid dibaca dengan dengung ditahan 2 harokat. Dalam kata asyirka terdapat hukum bacaan idgham syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf shin bertasdid dibaca dengan dileburkan ke huruf berikutnya. Dalam kata hazulmun azim terdapat hukum bacaan idhar halki karena domah tanwin bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Dalam kata azim terdapat hukum bacaan mat alif lisukun karena mat tabi'i diwakafkan dibaca dengan 4 harokat atau 2 alif. Hukum bacaan dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam kata wawassoina terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Dalam kata al-insan terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan sa dibaca samar. Dalam kata ummuhu terdapat hukum bacaan gunah karena mim bertasdid dibaca dengung dan ditahan 2 harokat. Dalam kata wahnan ala terdapat hukum bacaan idhar hati karena fathah tanwin bertemu dengan ain dibaca jelas. Dalam kata wahni wa fisalihu terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena kasrah tanwin bertemu dengan waw dibaca dimasukkan dengan dengung. Dalam kata sianan terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Dalam kata ilaiyal masir terdapat hukum idhar qamariyah karena alif lam sukun bertemu dengan mim sehingga la dibaca jelas. Dalam kata al-masir terdapat hukum bacaan mat alif lisukun karena mat tabi'i diwakafkan dan dibaca 4 harokat atau 2 alif.